Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinti Dwahiningsi dengan NPM 2213022062 dari kelas B akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Jadi, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dari pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi sistem pernapasan itu pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Manusia bisa melakukan dua cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Di dalam sistem pernapasan ada organnya yang udah disebutin tadi, yaitu ada hidung, ada faring, ada epiglotis, ada laring, ada trakea, ada tabung bronkial, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan ada diafragma. Jadi fungsi organ pernapasan pada manusia itu yang pertama ada hidung. Ada gerbang utama keluar dan masuknya udara saat bernapas. Yang kedua ada faring, berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis, bentuknya seperti katup, gunanya untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara di tenggorokan. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya. Yang kelima ada trakea, yang tugasnya adalah mengalirkan udara menuju paru-paru. Nomor 6 ada tabung bronkial, fungsinya untuk mencegah masuknya debu atau kuman atau zat asing lainnya agar tidak masuk ke paru-paru. Yang ketujuh ada bronkiolus, berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar pada saat proses pernapasan berlangsung. Yang ke-8 ada paru-paru yang berfungsi untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang ke-9 ada alveolus yang bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada diafragma yang berfungsi sebagai otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Dan yang terakhir ada cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Jadi ketika menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua ada udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga ada udara dari trakea yang masuk ke paru-paru melewati bronkus dan bronkiolus, lalu berujung di alveolus. Yang keempat ada ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Jadi itu cara kerja sistem
pernapasan pada manusia. Bisa lihat gambarnya ini. Di sini ada rongga hidung, ada faring, ada mulut, epiglotis, ada paru-paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, rongga perut. Itulah materi presentasi pada sistem pernapasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.